Misi balas dendam akan diusung Rizky Ridho dan kawan-kawan pada laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Cina. Pada pertandingan sebelumnya di Qingdao Youth Football Stadium Oktober 2024 lalu, skuad Garuda takluk 2-1. Meskipun demikian, fakta ini tak menyurutkan optimisme publik. Optimis menang dengan materi pemain meskipun ada beberapa pemain yang nggak hadir ya, nggak bisa memperkuat timnas kita ya. Para pemain yang akan absen seperti penjaga gawang Martin Paes pun dinilai memiliki pengganti sepadan dalam diri Emil Audero. Emil itu ya ini saatnya dia ngebuktiin diri. Kalau dia tuh emang benar-benar udah pemain kelas dunia ya, apalagi dia sebelumnya kan tampil di pernah bergabung di Liga Serie A ya. Itu di Inter juga pernah. Terus di Juve meskipun jadi pilihan kedua, ya mudah-mudahan Emil bisa nunjukin performa yang bagus. Sebagian lain menekankan pentingnya anak-anak asuh Patrick Kluivert memenangkan laga ini. Ini penting ya, krusial buat timnas Indonesia, soalnya kita pas di Cina kalah 2-1 kan. Jadi timnas Indonesia harus mengumpulkan poin maksimal kalau mau lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau misalkan kita kalah dari Cina dan setelah itu kita lawan Jepang, peluangnya sangat sulit sekali bagi timnas untuk bisa lolos ke World Cup 2026. Jadi saya harap timnas harus berjuang mati-matian agar bisa lolos ke Piala Dunia dan seenggaknya sudah mengamankan peringkat 3 atau keempat lah agar bisa lolos. Emil Audero yang musim lalu dipinjamkan ke klub Serie B Italia Palermo mengaku dirinya tak merasa tertekan menggantikan Paes. Ia justru antusias untuk melakoni debutnya. Of course, I have the possibility to play my first time here for Indonesia, so it's a big pleasure, and I'm not nervous because it's football, it's joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training and all my teammates, we're doing a really good training session. So of course we're gonna give our 100%. Pengamat sepak bola Firzi Idris menilai timnas tetap harus waspada terhadap taktik Catenaccio yang diterapkan oleh The Dragons seperti pada pertemuan pertama. Dia percaya bahwa tim yang dia latih ini bisa mendapatkan hasil lebih bagus ketimbang di Qingdao ya, di mana kita itu tadi mendapatkan possession lebih banyak, shot on goal lebih banyak, shot on target lebih banyak. Tapi sayangnya China masih bisa menciptakan big chance, kategori big chance lebih besar daripada kita, dan ini yang harus kita harus hati-hati lagi dari strategi defensive counter attack yang dipertunjukkan oleh China sepanjang di round 3 ini. Pertandingan ini pun dapat menjadi penentu lolos atau tidaknya timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Baik secara otomatis dengan finish di peringkat kedua, ataupun lanjut ke ronde keempat bila finish di peringkat 3 atau 4 grup C. Partai final Liga Champions musim ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi timnas Indonesia jelang menghadapi timnas Cina nanti. Bagaimana di partai final tersebut, PSG ketika menyerang dapat memperlihatkan pergerakan tanpa bola yang begitu cair dan begitu agresif ketika kehilangan bola. Dan hal ini membuat mereka mampu meluluh lantakkan Inter yang merupakan pertahanan terbaik Eropa saat ini. Dan supporter pun seharusnya bisa menciptakan atmosfer yang bergemuruh di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menciutkan nyali para pemain The Dragons. Dan apabila ini dapat dilakukan, maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia dapat menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Diego Basro, Indra Setiawan Widodo, Jakarta.